Delixer dan Aditya, dengan aura gelap yang mengelilingi tubuh mereka, menatap Alia dengan tatapan penuh kebencian. Alia, Delix memulai, suaranya bergema dengan kekuatan yang baru ditemukan. Kau telah mengkhianati kami. Kau telah membantu Jo sejak awal. Aditya menambahkan dengan suara dingin. Kami tahu kau yang memberikan informasi tentang lokasi kami, dan kau yang mengajari Jo teknik penyerapan kekuatan itu. Gelombang energi gelap bergelombang dari tubuhnya, menunjukkan kemarahannya yang tak terkendali. Alia berdiri tegak, tatapannya tidak goyah. Ia tahu bahwa pengungkapan ini tak terelakkan. Ia telah mengambil risiko besar, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Benar, jawab Alia dengan tenang, suaranya terdengar jelas di tengah-tengah aura gelap yang mengelilingi Delix dan Aditya. Aku memang telah membantu Jo, aku melakukannya, karena aku percaya pada keadilan dan kebaikan. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua menghancurkan dunia. Keadilan dan kebaikan. Delix tertawa mengejar. Kau terlalu naif, Alia. Dunia ini dikuasai oleh yang kuat, bukan oleh yang baik. Tidak selamanya, bantah Alia. Kejahatan selalu akan menemukan akhir. Kita akan lihat, kata Aditya. Suaranya berdesir. Kau akan menyesali pengkhianatan ini. Delix dan Aditya menyerang Alia secara bersamaan. Serangan mereka penuh dengan kekuatan gelap yang mengerikan, mengancam untuk menghancurkan Alia. Alia menghindar dengan lincah, menggunakan kemampuannya untuk menciptakan perisai energi dan menghindar dari serangan-serangan itu. Jo, aku butuh bantuanmu, teriak Alia, sementara ia terus menghindari serangan Delix dan Aditya. Jo, yang telah menyaksikan pengakuan Alia, segera bergegas membantu. Ia tahu bahwa Alia tidak sendirian dalam pertempuran ini. Ia harus melindungi Alia dan menyelesaikan pertempuran ini. Pertempuran antara Jo, Alia, dan Delix serta Aditya semakin sengit. Energi gelap berbenturan dengan kekuatan Jo dan kemampuan Alia. Ini adalah pertempuran yang menentukan, di mana nasib dunia tergantung pada keseimbangan. Di bagian ini, saya menambahkan elemen pengkhianatan untuk menambah intrik pada cerita. Pengungkapan bahwa Alia adalah pengkhianat menambahkan lapisan baru pada konflik dan mempersiapkan pembaca untuk pertempuran yang lebih besar dan lebih kompleks antara Jo, Alia, dan Delix serta Aditya. Ini juga menunjukkan kesetiaan Alia terhadap keadilan dan kebaikan, meskipun ia harus menghadapi konsekuensi yang berbahaya. Pertempuran mencapai puncaknya. Energi gelap bercampur dengan kekuatan pasir buta dan kekuatan Jo yang terus menyerap kekuatan lawan. Bola api raksasa meledak, menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang bumi. Naga-naga hitam mencabik-cabik perisai pasir buta. Tetapi Alia dengan cepat membentuk kembali perisai itu, menyerap energi dari naga-naga itu. Jo, yang telah menyerap hampir semua kekuatan Delix dan Aditya, merasakan tubuhnya terbakar dengan energi yang luar biasa. Ia merasakan kekuatan yang tak terbatas, kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Tetapi ia juga merasakan rasa sakit yang luar biasa. Kekuatan itu terlalu besar untuk ditahan. Alia, aku tidak bisa menahannya lagi, teriak Jo, suaranya bergetar karena rasa sakit yang luar biasa. Kekuatan ini akan menghancurkan aku. Alia, yang juga merasakan tekanan yang luar biasa, mencoba untuk menarik kekuatan pasir botan. Tetapi kekuatan itu terlalu besar, terlalu kuat untuk ditarik kembali. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan kekuatan itu. Jo, kau harus melepaskan kekuatan itu, teriak Alia, suaranya terengah-engah. Lepaskan semua kekuatan itu. Kau harus mengorbankan dirimu sendiri untuk menyelamatkan kita semua. Jo menatap Alia, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keraguan. Ia tidak ingin mati. Ia ingin hidup untuk membalas dendam atas kematian Ayune untuk melindungi dunia dari kejahatan. Tetapi ia juga tahu bahwa Alia benar. Jika ia tidak melepaskan kekuatan itu,
kekuatan itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan semua orang di sekitarnya. Dengan tekad yang kuat, Joe menutup matanya dan melepaskan semua kekuatan yang telah ia serap. Kekuatan itu meledak keluar dari tubuhnya, menghancurkan tubuhnya, dan menghancurkan segalanya di sekitarnya. Energi itu meledak menjadi cahaya yang terang, menyerap seluruh dunia dalam cahaya kemasan. Delix dan Aditya terhuyung mundur, tubuh mereka terbakar oleh kekuatan yang telah mereka lepaskan. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka telah kalah. Alea, yang terlindungi oleh pasir buta, menyaksikan dengan sedih kematian Joe. Ia tahu bahwa Joe telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Ia telah melakukan hal yang benar. Joe, bisik Alea, air matanya mengalir di pipinya, kau adalah pahlawan sejati. Dunia kembali tenang. Delix dan Aditya telah kalah, dan ancaman mereka telah lenyap. Joe telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia, dan Alea telah melindungi dunia dari kehancuran. Di bagian ini, saya menggambarkan pertempuran yang penuh dengan pengorbanan dan kepahlawanan. Joe dengan tekadnya yang kuat, mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Ini adalah klimaks cerita yang penuh emosional, menunjukkan bahwa kebaikan selalu menang atas kejahatan, meskipun itu menuntut pengorbanan yang besar. Cahaya kemasa yang tercipta dari pengorbanan Joe perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Alea, yang masih berdiri tegang di tengah reruntuhan markas Delixe, menatap kehampaan dengan perasaan kehilangan yang mendalam. Ia telah kehilangan seorang teman, seorang pahlawan. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Sebuah tawa bergema di udara, menyeramkan dan penuh dengan kekejian. Alea menoleh, matanya melebar, karena kaget ketika ia melihat Delix dan Aditya berdiri tegak, seolah-olah tidak terpengaruh oleh ledakan energi yang dahsyat. Mereka bahkan tampak lebih kuat dari sebelumnya. Kau pikir kau telah mengalahkan kami? Delix mengejek, suaranya bergema dengan kekuatan jahat yang baru. Pengorbanan itu sia-sia. Kami telah menyerap kekuatannya. Kami lebih kuat dari sebelumnya. Aditya mengangguk, kerang lautnya bersinar dengan cahaya gelap yang mengerikan. Kami telah menyatu dengan kekuatan kehancuran yang lebih besar. Tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang. Alea merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Ia tahu bahwa Delix dan Aditya telah menjadi ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka telah menyerap kekuatan Joe, dan mereka telah menjadi maha kuasa. Joe telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Kata Alea dengan suara bergetar. Kau tidak akan bisa menghancurkan segalanya. Jangan bodoh. Alea, kata Delix dengan mengejek. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami adalah kekuatan yang tak terhentikan. Kita akan menghancurkan segalanya, dan dunia akan tunduk pada kehendak kami. Delix dan Aditya melepaskan kekuatan mereka yang dahsyat, menyerang Alea dengan gelombang energi gelap yang mengerikan. Alea, dengan pasir buton yang masih melindunginya, berusaha untuk bertahan. Tetapi kekuatan Delix dan Aditya terlalu besar, terlalu kuat. Alea tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan mereka sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan Delix dan Aditya sebelum mereka menghancurkan segalanya. Joe, bisik Alea, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ia menatap langit, berharap ada secercah harapan. Sebuah tanda bahwa dunia belum berakhir. Ia berjanji kepada Joe untuk melindungi dunia, dan ia akan melakukan segalanya untuk menepati janjinya. Di bagian ini, saya menambahkan kejutan dengan kebangkitan Delix dan Aditya, yang telah menyerap kekuatan Joe dan menjadi lebih kuat. Ini menciptakan klimaks baru dalam cerita, di mana Alea harus menghadapi ancaman yang lebih besar dan lebih berbahaya. Ini juga memperkenalkan rasa kehilangan dan tekad pada Alea untuk menepati janjinya kepada Joe dan melindungi dunia.
Alea merasakan keputusasaan merayap dalam dirinya. Delixir dan Aditya dipenuhi kekuatan jahat yang telah mereka serap, tampak tak terkalahkan. Tapi di tengah keputusasaan itu, semangat seorang pemimpin, seorang pembalap sejati, berkobar di dalam dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan tekadnya. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan membiarkan dunia hancur. Ia akan menghentikan Delixir dan Aditya, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Cahaya terang memancar dari tubuh Alea, menyerbu kegelapan yang mengelilingi Delixir dan Aditya. Itu bukanlah cahaya energi biasa, tetapi cahaya semangat seorang pembalap sejati, kekuatan yang berasal dari tekad yang tak tergoyahkan, dan cinta yang mendalam untuk dunia ini. Aku adalah pembalap sejati. Teriak Alea, suaranya bergema dengan kekuatan dan tekad. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan segalanya. Tubuh Alea bersinar terang, mengeluarkan energi yang kuat. Energi itu mengalir ke pasir butal, menghidupkannya dengan kekuatan baru. Pasir buton, yang telah menjadi perisai yang kuat, berubah menjadi makhluk hidup yang penuh dengan energi. Pasir buton melesat ke arah Delixir dan Aditya, menyerang mereka dengan kekuatan yang dahsyat. Delixir dan Aditya, yang telah terbiasa dengan kekuatan mereka yang baru, terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Alea memiliki kekuatan sekuat ini. Apa ini? Teriak Delixir, suaranya penuh dengan kekaguman dan rasa takut. Kekuatan ini, itu tidak mungkin. Kekuatan ini adalah kekuatan seorang pembalap sejati. Jawab Alea dengan bangga. Kekuatan yang berasal dari tekad yang tak tergoyahkan dan cinta yang mendalam untuk dunia ini. Pasir buton menghantam Delixir dan Aditya, menyerap kekuatan mereka yang telah mereka serap dari jauh. Delixir dan Aditya terhuyung mundur, tubuh mereka melamar. Mereka merasakan kekuatan mereka mengalir keluar dari tubuh mereka, tersedot oleh pasir buton. Alea, dengan kekuatan pembalap sejati yang mengalir di dalam dirinya, menyerang Delixir dan Aditya secara bersamaan. Ia menggunakan kemampuannya dengan pasir buta untuk mengendalikan energi mereka, melemahkan mereka, dan menghancurkan kekuatan mereka yang telah mereka serap dari jauh-jauh. Aku akan membalas dendam untukmu. Teriak Alea, matanya berkaca-kaca dengan tekad. Aku akan melindungi dunia ini. Delixir dan Aditya, yang telah kehilangan kekuatan mereka, terbaring lemah di tanah. Mereka sudah tidak mampu melawan Alea lagi. Mereka telah kalah. Kau telah menang, Alea, kata Delix dengan suara yang lemah. Kekuatan pembalap sejati. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami harapkan. Alea menatap Delixir dan Aditya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan dan kemenangan. Ia telah mengalahkan mereka, tetapi ia juga telah kehilangan seorang teman. Ia merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Ia harus melindungi dunia ini untuk menghormati pengorbanan Joe. Di bagian ini, saya menambahkan elemen kekuatan pembalap sejati pada Alea yang memberikannya kekuatan baru untuk melawan Delixir dan Aditya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari energi, tetapi juga dari tekad, cinta, dan semangat. Ini juga mempersiapkan pembaca untuk babak baru dalam cerita, di mana Alea harus menghadapi tantangan baru sebagai pemimpin pembalap sejati. Debu mulai mengendap setelah pertempuran dahsyat itu. Alea berdiri tegak. Napasnya tersengal-sengam, tetapi cahaya kemenangan bersinar di matanya. Delixir dan Aditya terbaring tak berdaya, kekuatan gelap yang telah mereka serap telah lenyap, diserap oleh pasir buton yang dihidupkan oleh kekuatan pembalap sejati Alea. Namun, keheningan itu hanya sesaat. Sebuah getaran terasa di tanah, semakin kuat dan semakin cepat. Retakan mulai muncul di tanah, berpusat di sekitar Delixir dan Aditya. Alea merasakan hawa dingin yang tak biasa, lebih dingin dan lebih menakutkan daripada kekuatan gelap yang telah mereka lepaskan sebelumnya. Dari retakan itu, muncullah cahaya yang menyilaukan.
Sebuah cahaya yang jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada kekuatan pembalap sejati Alea. Cahaya itu membentuk dua sosok, Delixer dan Aditya, tetapi mereka jauh berbeda dari sebelumnya. Mereka lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tak terukur, dan aura yang mengelilingi mereka penuh dengan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Mereka bukan lagi Delix dan Aditya yang Alia kenal. Mereka adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan. Kau pikir ini sudah berakhir? Delix bertanya, suaranya jauh lebih dalam dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ini baru permulaan. Aditya menambahkan, kami telah melampaui batas-batas realitas. Kami telah menjadi sesuatu yang melampaui batas manusia. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Dari tubuh mereka yang baru, terpancar energi yang menghancurkan. Tanah bergetar hebat, pohon-pohon tumbang, dan langit menjadi gelap. Alea merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang melampaui semua yang pernah ia alami. Alia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, dan ia harus melakukannya dengan cepat. Ia tidak bisa membiarkan Delixer dan Aditya menghancurkan dunia. Tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan mereka sekarang berada di luar kemampuannya. Ia membutuhkan bantuan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia menatap ke langit, berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkannya dan dunia ini. Ia mengingat pengorbanan Joe, dan ia berjanji untuk tidak pernah menyerah. Ia akan melawan sampai nafas terakhirnya. Di bagian ini, saya menambahkan elemen kejutan dengan kembalinya Delix dan Aditya yang lebih kuat dan lebih menakutkan. Ini menciptakan klimaks baru dalam cerita, di mana Alea harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini juga mempersiapkan pembaca untuk babak baru dalam cerita, di mana Alea harus mencari bantuan dan kekuatan baru untuk melawan ancaman yang tak terbayangkan ini. Delix mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya hitam pekat membalut tubuhnya. Udara di sekitarnya menjadi dingin dan berat, seolah-olah waktu itu sendiri berhenti berputar. Itu adalah ritual Jeshye, ritual terlarang yang mampu memanggil kekuatan jahat yang tak terbayangkan. Alea merasakan hawa dingin yang menusuk tulang hingga ke sumsum. Ia tahu ritual ini, ia pernah mendengar cerita tentang kekuatannya yang mengerikan. Kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Ia harus menghentikannya, tetapi ia ragu, apakah ia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tubuh Delix mulai berubah bentuk. Kulitnya menjadi gelap dan bersisit. Matanya menyala dengan cahaya merah menyala, dan taring-taring tajam tumbuh dari mulutnya. Ia bukan lagi manusia, tetapi makhluk mengerikan yang dipenuhi dengan kekuatan jahat. Dari tubuh Delix, terpancar energi hitam pekat yang menyelimuti seluruh arah. Tanah bergetar hebat, pohon-pohon tumbang, dan langit menjadi gelap gulita. Alea merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Rasakanlah kekuatan Jeshye. Delix tertawa, suaranya bergema dengan kekuatan jahat yang tak terukur. Kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Alea menarik napas dalam-dalam, menguatkan tekannya. Ia tidak akan membiarkan Delix menghancurkan dunia. Ia akan melawan, meskipun ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan menang. Ia mengingat pengorbanan Joe, dan ia mengingat janjinya untuk melindungi dunia. Ia akan melawan sampai nafas terakhirnya. Ia akan melakukan segalanya untuk menghentikan Delix. Alea menggunakan semua kekuatannya, menggunakan pasir buton, dan kekuatan pembalap sejati untuk menciptakan perisai yang kuat. Ia mencoba untuk menyerap energi hitam yang dilepaskan oleh Delix, tetapi kekuatan itu terlalu besar, terlalu kuat untuk diserap. Energi hitam itu menghantam perisai Alea, mencoba untuk menembusnya. Alea berjuang keras untuk mempertahankan perisai itu, tetapi ia merasakan kekuatannya semakin melemah. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa bertahan. Ia membutuhkan bantuan. Ia membutuhkan keajaiban.
Ia harus menemukan cara untuk menghentikan Delixa sebelum terlambat. Di bagian ini, saya menggambarkan ritual Jeshin Delix yang mengerikan dan kekuatannya yang dahsyat. Ini menciptakan suasana yang menegangkan dan mempersiapkan pembaca untuk klimaks cerita, di mana Aleya harus menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga menekankan tekad Aleya untuk melindungi dunia, meskipun ia menghadapi kekuatan yang luar biasa. Sementara Delix sibuk dengan ritual Jeshinnya yang mengerikan, Aditya di sisi lain melepaskan kekuatannya sendiri. Bukannya bergabung dengan kekuatan destruktif Delix, Aditya memilih strategi yang berbeda, memanfaatkan kemampuannya untuk menciptakan klon-klon air yang tak terhitung jumlahnya. Lautan di sekitarnya bergolak hebat. Air laut terangkat, membentuk klon-klon Aditya yang identik, masing-masing dengan kekuatan tsunami mini dan bola-bola air yang siap menyerang. Ribuan klon air itu mengelilingi Aleya. Gelombang tsunami mini menghantam perisai pasir butut Aleya dari segala arah, mencoba untuk menghancurkannya. Bola-bola air seukuran kepalan tangan menghantam perisai itu tanpa henti, seperti hujan es yang mematikan. Meskipun perisai itu kuat, tekanan dari serangan terus-menerus mulai membuat perisai itu retak. Aleya berjuang keras untuk mempertahankan perisai itu, tetapi ia merasa kewalahan. Serangan dari Delix dan Aditya datang dari dua arah yang berbeda, membuatnya sulit untuk fokus. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi serangan dari kedua musuh itu secara bersamaan. Ia melihat ke arah Delixe yang masih sibuk dengan ritual Jeshinnya. Ia menyadari bahwa Delix tidak bisa bergerak bebas selagi melakukan ritual itu. Itu adalah kesempatannya. Dengan cepat, Alia mengarahkan sebagian pasir botol untuk menyerap serangan dari klon-klon air Aditya, sementara ia menggunakan sebagian lainnya untuk memperkuat perisainya. Ia mencoba untuk menghemat energinya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang Delixe. Ini adalah pertempuran yang rumit dan membutuhkan strategi yang cermat. Aleya harus bisa bertahan dari serangan Aditya yang tak terhitung jumlahnya, sementara ia mencari kesempatan untuk menghentikan ritual Jeshin Delixe. Keberhasilannya tergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan kedua serangan itu dan menemukan kelemahan dalam strategi musuh-musuhnya. Ketegangan mencapai puncaknya, dan nasib dunia masih belum pasti. Tekanan pada Alia semakin meningkat. Serangan gabungan Delix dan Aditya ritual Jeshin yang mengerikan di satu sisi dan lautan klon air yang tak terhitung jumlahnya di sisi lain, mengancam untuk menghancurkannya. Namun, di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah cahaya putih yang menyilaukan memancar dari dalam tubuh Aleya. Cahaya itu begitu kuat, sehingga menerangi seluruh area, menandingi bahkan kegelapan yang dipancarkan oleh ritual Jeshin Delixe. Aleya memejamkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang tenang dan penuh keyakinan. Suasana menjadi sunyi. Gelombang tsunami mini dan bola-bola air Aditya berhenti menyerang. Bahkan energi hitam yang mengerikan dari ritual Jeshin Delixa tampak sedikit mereda. Semua mata tertuju pada Aleya, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat hening, Aleya membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya putih yang sama yang telah memancar dari tubuhnya. Suaranya, yang dulunya terdengar kelelahan, kini bergema dengan kekuatan yang tak terduga. 20 menit lagi, kata Alia dengan suara yang tenang, namun penuh otoritas. Kalian akan mati. Pernyataan Alia itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah sebuah kenyataan. Delix dan Aditya merasakan kekuatan yang luar biasa yang berasal dari Aleya. Kekuatan itu bukan berasal dari energi fisik, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang melampaui batas-batas realitas. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam untuk pertama kalinya. Kekuatan Aleya melampaui pemahaman mereka.
Mereka tidak bisa melawan kekuatan itu. Mereka tahu bahwa mereka anarki. Delixi, yang masih terjebak dalam ritual Jeshinnya, merasa kekuatannya mulai melemah. Energi hitam yang telah membalut tubuhnya mulai memudar. Aditya, yang masih dikelilingi oleh klon-klon airnya, merasakan klon-klon itu mulai melemah dan menghilang. Mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis. 20 menit. Itulah waktu yang tersisa bagi mereka untuk hidup. Di bagian ini, saya menambahkan elemen kekuatan misterius pada Alea yang memberikannya kekuatan untuk menghancurkan Delix dan Aditya. Ini menciptakan klimaks yang dramatis dan penuh ketegangan, di mana nasib Delix dan Aditya tergantung pada waktu. Ini juga mempersiapkan pembaca untuk babak baru dalam cerita, di mana Alea harus menghadapi konsekuensi dari kekuatan yang baru ia temukan. Delix dan Aditya merasakan ketegangan yang luar biasa mengalir dalam diri mereka saat Alea mengumumkan bahwa mereka hanya memiliki 20 menit lagi untuk hidup. Cahaya putih yang menyilaukan dari tubuh Alea tampak seperti sinar harapan bagi dunia, tetapi bagi mereka, itu adalah pertanda kehancuran. Delixi, yang masih terjerat dalam ritual Jeshinnya, berusaha untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang telah mulai memudar. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Teriaknya, suaranya penuh dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Ia berusaha mengalirkan lebih banyak energi ke dalam ritual, tetapi kekuatan Alea tampak menghalangi semua upayanya. Aditya, yang menyaksikan perubahan di hadapannya, merasa gelisah. Serangan klon air yang telah ia ciptakan mulai melemah, dan air yang mengelilinginya seolah enggan untuk mendengarkan perintahnya. Kita harus bertindak cepat, Delixi, katanya, suaranya bergetar. Jika kita tidak menghentikannya, semua usaha kita akan sia-sia. Ritual ini harus selesai. Delix menjawab dengan penuh tekad. Kita perlu menggabungkan kekuatan kita untuk melawan cahaya itu. Jika kita bisa menggabungkan semua kekuatan yang ada, kita mungkin bisa mengalahkannya. Aditya menganggun, walaupun ia merasa ragu. Baiklah, mari kita coba, katanya, berusaha untuk tetap berfokus. Mereka berdua berusaha mengatur ulang energi mereka, mengalirkan semua kekuatan yang tersisa ke dalam satu serangan gabungan. Delix mulai mengumpulkan energi hitam di sekelilingnya, sementara Aditya memfokuskan air yang mengalir di sekitarnya menjadi satu bola besar yang berputar cepat. Mereka berdua bersatu dalam tujuan yang sama, mulai menciptakan sebuah serangan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kita akan menggabungkan kekuatan gelap dan air, menciptakan badai yang tak terhindarkan. Teriak Delixi, menyalurkan semua kekuatan yang ada ke dalam satu titik. Sekarang, serang. Bola raksasa yang berputar itu, kini terisi dengan energi gelap dari Delixi, meluncur ke arah Alea dengan kecepatan luar biasa. Gelombang energi menghantam cahaya putih yang dipancarkan dari tubuh Alea, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh area. Alea terhuyung mundur, tetapi ia dengan cepat menguatkan perisai cahaya yang mengelilinginya. Kekuatan gelap dan air tidak akan mengalahkanku. Teriaknya, berusaha untuk menahan serangan yang datang. Cahaya putihnya bersinar lebih terang, bersaing dengan kegelapan yang datang dari Delix dan Aditya. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang tanah dan mengubah langit menjadi gelap. Keduanya berjuang untuk mengungguli satu sama lain, tetapi waktu terus berjalan. 20 menit itu semakin mendekat, dan Alea tahu bahwa ia harus bertahan. Di bagian ini, saya menyoroti perjuangan Delix dan Aditya saat mereka berusaha untuk mengatasi kekuatan Alea. Penekanan pada serangan gabungan menciptakan ketegangan dan menambah drama pada cerita, di mana kedua belah pihak berjuang untuk mendapatkan kekuatan dan mengubah nasib mereka. Ini mempersiapkan pembaca untuk klimaks yang mendebarkan, di mana hasil akhir dari pertempuran masih belum pasti. Pertarungan antara cahaya putih
yang bersinar dari tubuh Alea dan kegelapan yang meluap dari serangan gabungan Delixes dan Aditya semakin memanas. Energi dari kedua belah pihak saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh area. Tanah bergetar, dan langit gelap seolah-olah mencerminkan pertikaian yang terjadi di bawahnya. Namun, seiring waktu berlalu, kekuatan Alea mulai mengambil alih. Cahaya putih yang memancar dari dalam dirinya semakin kuat, menembus kegelapan yang diciptakan oleh Delix dan Aditya. Ia merasakan kekuatan Jo di dalam dirinya, memberi semangat dan keberanian untuk melawan. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia ini. Teriak Alea, suaranya bergema dalam kekuatan yang baru ditemukan. Mendengar itu, Delix dan Aditya merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan Alea, tetapi juga melawan harapan dan semangat yang tak tergoyahkan. Mereka berdua berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi semakin keras mereka berjuang, semakin mereka merasakan kekuatan mereka mulai melemah. Ini tidak bisa terjadi, desis Delix. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Kami tidak bisa kalah. Aditya, yang melihat Delix mulai goyah, merasakan keraguan menggerogoti hatinya. Kita harus bertahan, katanya, berusaha meyakinkan diri mereka berdua. Kita telah berjuang terlalu keras untuk menyerah sekarang. Namun, saat serangan mereka semakin mendekat, Alea mengumpulkan semua kekuatannya. Cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan, katanya, mengarahkan semua energi yang ada ke dalam serangan terakhirnya. Dengan satu gerakan yang kuat, Alea melepaskan cahaya putih yang bersinar dengan penuh kekuatan. Energi itu menghantam serangan gelap dari Delix dan Aditya, dan dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti mereka. Kedua musuh itu terhuyung mundur, merasakan kekuatan yang luar biasa melanda tubuh mereka. Tidak. Teriak Delix sesaat kegelapan itu mulai terhisap oleh cahaya. Ini tidak mungkin. Dalam sekejap, cahaya putih itu melahap semua kegelapan yang ada, dan tubuh Delix serta Aditya terangkat ke udara. Mereka berdua merasakan akhir yang tak terhindarkan saat jiwa mereka mulai terpisah dari tubuh. Aku tidak ingin mati, desis Aditya, tetapi energinya telah habis. Mereka berdua merasakan kekuatan yang tersisa menghilang, dan dalam sekejap, mereka terjatuh ke tanah. Kedua sosok itu terkulai lemar, dan keheningan melanda. Alea, dengan napas tersengal-sengal, menatap bekas musuhnya dengan campuran rasa sedih dan lega. Mereka telah kalah, dan ancaman yang mereka bawa akhirnya berakhir. Meskipun ada rasa kehilangan dan kesedihan, Alea tahu bahwa pengorbanan ini membawa harapan baru untuk dunia. Rest in peace, bisiknya, mengingat kembali perjalanan mereka yang penuh konflik dan pertarungan. Di bagian ini, saya menggambarkan momen kematian Delix dan Aditya dengan penekanan pada perjalanan emosional mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah musuh, ada elemen kemanusiaan di dalam diri mereka, dan akhirnya, kebaikan mengalahkan kejahatan. Ini menciptakan penutupan yang dramatis dan memberikan pelajaran tentang harapan dan pengorbanan. Setelah momen yang penuh ketegangan itu berlalu, keheningan menyelimuti tempat pertempuran. Cahaya putih yang bersinar dari tubuh Alea perlahan meredup, meninggalkan nuansa damai yang menggantikan gelapnya pertarungan. Ia berdiri di tengah reruntuhan. Napasnya terengah-engah, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan kebanggaan. Ini untuk Jo, bisiknya, mengingat pengorbanan sahabatnya yang mulia. Aku telah melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia. Dari jauh, suara-suara mulai terdengar. Orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran itu, yang sebelumnya terperangkap dalam ketakutan, kini mulai mendekat. Mereka bertepuk tangan dan bersorak, merayakan kemenangan yang telah diraih Alea. Alea, kau adalah pahlawan kami, teriak salah satu penduduk desa, matanya bersinar dengan rasa kagum. Kau telah menyelamatkan kami semua. Alea tersenyum, merasakan kehangatan dari dukungan,
dan cinta yang mengelilinginya. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang mencintai dan menghargai kehidupan. Setelah beberapa saat, Alia mengangkat tangannya, meminta perhatian semua orang. Kemenangan ini bukanlah milikku sendiri, katanya dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. Ini adalah kemenangan kita semua. Kita harus bersama-sama membangun kembali apa yang telah hancur dan menjaga kedamaian ini selamanya. Sorakan semakin keras dan semangat persatuan memenuhi udara. Alia merasakan kekuatan kolektif dari orang-orang di sekitarnya, dan ia tahu bahwa mereka akan bersatu menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Perayaan dimulai dengan penuh sukacita. Orang-orang menari, bernyanyi, dan berbagi cerita tentang keberanian Alia. Makanan dan minuman disiapkan, dan suasana penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Meskipun ada kenangan akan kehilangan, mereka merayakan kehidupan dan harapan baru yang telah lahir dari kegelapan. Alia berdiri di tengah kerumunan, menikmati momen itu. Ia tahu bahwa pertempuran ini mungkin telah berakhir, tetapi perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan hati yang penuh harapan, ia bersumpah untuk terus melindungi dunia ini, memastikan bahwa tidak ada lagi kegelapan yang akan menghancurkan kedamaian yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Dan dengan itu, cerita Alia, sang pembalap sejati, berakhir dengan kemenangan, harapan, dan semangat persatuan. Dunia yang terancam kini bersinar lebih terang, siap untuk menghadapi hari yang akan datang. Selesai.